Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Ustaz Sayyiduddin, para jajaran pengurus Masjid Sayyidina Bilal, para sahabat sekalian yang dirahmati Allah, dan hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang nikmat dan karunia-Nya selalu dilimpahkan kepada kita semuanya, sehingga sampai detik hari ini, pada detik ini kita masih diberikan kekuatan, kesehatan oleh Allah untuk sama-sama bersilaturahim di Masjid Sayyidina Bilal ini. Mudah-mudahan berkumpulnya kita selalu mendapatkan rahmat Allah, dan kita nantinya dikumpulkan pula bersama-sama di surga Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kehadiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang kita selalu mengharapnya syafaatnya nanti di yaumul qiyamah. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang tadi disampaikan bahwasanya majelis kita ini adalah majelis ilmu, dan kebetulan pula tema kita pada sore hari ini adalah juga tema tentang masalah ilmu pula, yaitu menjadi pembelajar anywhere dan everywhere, anytime, every time dan anywhere, dimanapun dan kapanpun. Sebenarnya ini tema yang cukup bagus, dan ini sebenarnya mewakili dari moto umat Islam itu sendiri. Karena Islam ketika dilahirkan, ketika dicetuskan agama Islam itu oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para nabi, itu semua nabi dibekali dengan ilmu. Salah satunya bukan hanya Nabi Muhammad saja. Nabiullah Adam alaihissalam, kalau kita mengacu pada surah Al-Baqarah, Nabiullah Adam alaihissalam ketika Allah menciptakan beliau, kemudian di situ ada malaikat, ada iblis dan sebagainya, maka Allah pun menjadikan para nabi, para malaikat, iblis dan Nabi Adam ini ada sebuah kompetisi dalam tanda kutip. Maka suatu ketika kompetisi ini dimenangkan oleh Nabiullah Adam alaihissalam. Apa kompetisinya? Karena Nabiullah Adam alaihissalam dibekali ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah ayatnya, wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Allah mengajarkan kepada Nabiullah Adam alaihissalam al-asma, nama-nama. Ada yang mengatakan dalam sebuah tafsir, asma ini nama-nama makhluk, nama-nama binatang, nama-nama tumbuhan dan sebagainya. Tapi al-asma di sini adalah nama-nama. Nah, ketika tsumma 'araduhum 'alal malaikah, kemudian Nabiullah Adam alaihissalam ini diminta oleh Allah untuk menyebutkannya di depan para malaikat. Makhluk-makhluk yang lain selain Nabi Adam pada waktu itu tidak bisa untuk menyebutkannya. Kenapa? Karena belum dibekali oleh ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kemenangan pertama oleh manusia pertama Nabiullah Adam alaihissalam adalah karena ilmu yang memang Allah ajarkan langsung. Wa 'allama Adam al-asma'. Allah mengajarkan kepada Nabiullah Adam al-asma'. Nah, ini manusia pertama. Manusia pertama yang memang belum ada apa-apa, nggak tahu harus kemana, nggak tahu harus berbuat apa, maka Allah lah yang menuntunnya pertama kali. Nah, maka konsep ini berlanjut kepada para nabi-nabi sesudahnya. Maka setiap nabi pasti yang dibekali syariat pun maka dibekali oleh Allah Subhanahu wa taala yang namanya ilmu. Bedanya kalau para nabi itu belajarnya langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita belajarnya memang harus belajar salik itu menempuh pelajaran. Makanya Rasulullah SAW selalu menekankan kepada kita,
bahkan mengajarkan man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Ini motivasi buat kita belajar. Barang siapa yang menuntut ilmu, menempuh suatu perjalanan untuk menuntut ilmu, yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, maka Allah akan memudahkan jalannya nanti ke surga. Mudah-mudahan kita semuanya ini adalah dalam rangka menuntut ilmu, sama-sama menuntut ilmu, sehingga dengan kita menuntut ilmu ini Allah mudahkan nanti jalan kita ke surga. Itu kalau kita menuntut pada Nabiullah Adam alaihissalam, Nabi pertama, maka Allah pun mengajarkan ilmu. Dan disitulah kemenangannya Nabiullah Adam dibandingkan para malaikat dan para iblis yang pada waktu itu. Nah, wa'allama Adam al-asma'a kullaha tsumma 'aradahum 'alal malaikati faqala anbi'uni bi asma'i haula in kuntum shadiqin. Maka setelah seperti itu bagaimana? Maka makhluk yang bernama malaikat pun qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana, berikrar dan mengatakan subhanak, maha suci engkau ya Allah, la ilma lana, tidak ada ilmu kepada kami, tidak ada ilmu bagi kami, illa ma 'allamtana, kecuali engkau sudah ajarkan kepada kami. Inilah Nabi malaikat angkat topi pada Nabiullah Adam alaihissalam. Anda menang, seperti itu. Ini sifat sportifnya malaikat. Jadi orang yang taat kepada Allah itu selalu punya sifat sportif. Kalau memang kalah ya sudah ngaku kalah. Kalau memang benar ya sudah benar. Kalau memang salah mengakui kesalahannya. Nah, ada satu makhluk lain yang tidak mau mengakui kesalahan, tidak mau mengakui kekalahannya. Siapa itu? Iblis, laknatullah. Maka ketika disuruh bersujud kepada Nabiullah Adam alaihissalam, maka dia pun tidak mau bersujud. Aba wastakbaro, dia membangkang dan dia juga bersombong terhadap Nabiullah Adam alaihissalam, sampai mengatakan, qala asjudu liman khalaqta tina, ya Allah, apakah aku harus sujud kepada orang yang kau ciptakan dari tanah? Ini bentuk kesombongan dari iblis laknatullah. Maka ada dua hal tadi dalam kisah Nabiullah Adam ketika berkompetisi dengan malaikat dan iblis. Ada dua hal, ada dua kubu. Yang pertama kubu malaikat yang mengakui bahwasanya keagungan Allah dengan ilmu-ilmunya yang sudah diajarkan kepada Nabiullah Adam, maka malaikat pun fasajadu, mereka pun bersujud kepada Nabiullah Adam, bukan sujud untuk ibadah, bukan ya, tapi sujud ta'zim, sujud menghormati karena perintah Allah. Maka kubu yang kedua, kubu yang tidak mau tidak sportif, tidak mau bersujud kepada Nabiullah Adam, maka dia berbagai argumen dia lakukan, berbagai alasan dia kemukakan. Kenapa saya harus bersujud kepada Nabi Adam? Dalam ayat lain disebutkan qala ana khairum minhu, saya lebih baik dari Adam. Khalaqtani min nari wa khalaqtahu min tin, engkau ciptakan aku dari tanah, engkau ciptakan aku dari api, kata iblis, dan engkau ciptakan Adam dari tanah. Saya lebih baik dari dia. Nah ini dimanapun kita akan menemui proses-proses yang seperti ini. Dalam menuntut ilmu, dalam bekerja ataupun dalam hal apapun, kita akan menemui yang namanya dua kubu seperti ini. Maka jangan heran. Kenapa? Karena kita sudah diajarkan oleh Allah melalui kisahnya Nabiullah Adam alaihissalam. Kalau ada orang yang sukses, pasti ada orang yang iri. Itu sudah pasti. Dan di sisi lain juga pasti ada orang yang mengakui dan orang yang mengapresiasi. Itu sudah namanya sunnatullah yang seperti itu. Maka kita dalam menghadapi kehidupan ini nggak usah gundah, nggak usah gelisah. Ketika ada sesuatu kita mendapatkan nikmat, pasti ada orang yang iri, itu sudah pasti. Tapi di sisi lain, di situ ada orang yang apresiasi. Nah, ini dari kisah Nabiullah Adam alaihissalam. Nah, terus kita lanjutkan pada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus ke muka bumi ini dan dibekali oleh wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala, maka wahyu yang pertama kali adalah perintah untuk belajar untuk kita semuanya. Apa itu? Iqra. Ketika dalam di Gua Hira, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu adalah wahyu pertama yang begitu berat dirasakan oleh Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
dalam sirah Nabawiyah sampai-sampai Rasulullah itu mengucurkan keringat dingin ketika wahyu pertama turun. Karena di dalam gua Hira itu Nabi Muhammad SAW ditemani oleh malaikat Jibril pun mengatakan Iqra. Nabi Muhammad mengatakan ma'ana biqari'in, saya nggak bisa baca. Iqra, bacalah, ma'ana biqari'in. Sampai 3 kali akhirnya malaikat Jibril mengatakan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, dan seterusnya. Dan setelah dari menerima wahyu pertama ini, Nabi Muhammad SAW merasa menggigil. Bahkan ketika sampai di rumah mengatakan kepada Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha, zammiluni, kasih saya selimut. Menggigil. Bahkan Rasulullah mengatakan, apakah saya sedang diganggu jin? Sampai segitunya Rasulullah, karena itu pengalaman pertama kali yang sangat berat. Apa saya sedang diganggu jin? Tapi Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha mengatakan, engkau orang yang baik, engkau orang yang selalu silaturahim, dan engkau selalu menolong orang miskin dan mencintai orang yatim, anak-anak yatim, maka tidak mungkin engkau diganggu oleh jin. Nah ini Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha menenangkan Rasulullah SAW. Ayat ini ternyata mengandung bahwasanya umat Islam dimanapun dan kapanpun itu harus punya proses yang namanya Iqra. Iqra itu membaca. Proses belajar yang paling mudah adalah memang membaca. Makanya ketika dari kecil kita diajarkan untuk membaca. Dari TK itu diajarkan untuk membaca A, B, C sampai bisa membaca alif ba sampai bisa baca Al-Quran. Itu adalah proses membaca. Dan ini merupakan proses yang terbesar dalam kehidupan manusia, yang kadang-kadang manusia tidak menyadarinya. Makanya kadang-kadang sampai besar seperti ini, kita kadang lupa siapa yang mengajarkan kita huruf ABC. Di antara jamaah, silahkan, ada yang masih ingat guru TK-nya semuanya? Oh, nggak pernah TK, langsung SD atau langsung SMP? Iya. Guru TK kadang dilupakan. Kita mungkin sebagian lupa, mungkin ingat 1-2, sebagian banyak lupa. Nah, padahal yang paling berjasa itu guru TK itu. Kenapa? Dialah yang menanamkan fondasi pertama kali kita bisa baca. Seandainya pun kita tidak bisa baca, mungkin kita tidak bisa sampai sekarang ini di Korea. Seperti itu. Itulah jasa-jasa orang yang cukup berjasa dalam kehidupan kita, tapi disayangkan kita sering melupakannya. Nah itu Iqra, itu adalah proses Iqra, proses membaca itu. Nah, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Karena kita umat Islam, maka proses Iqra harus dengan bismi rabbikal ladzi khalaq. Harus selalu kita sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Proses belajar apapun yang kita lakukan, kita harus menyandarkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kecenderungan orang yang berilmu itu akan diikuti oleh godaan setan yang namanya sombong. Ini sudah cenderung seperti itu, sudah jadi hukum alam. Kecenderungan orang yang berilmu, dia akan memiliki rasa sedikit kesombongan, atau minimal sebelum sombong dia punya rasa ujub. Ujub itu bangga kepada dirinya sendiri. Jika sudah bisa baca Quran, paham ilmu tajwidnya, dengan baik, pas imam kebetulan jadi makmum, maka dengar imam bacaannya kurang baik, ini imamnya kurang bagus. Nah, ini enggomnya nggak pas. Nah, sudah mulai, itu namanya ujub dalam hati, membanggakan. Oh, saya lebih baik dari imam ini. Wah, sebenarnya saya bisa aja jadi imam. Nah, itu sudah mulai rasa ujub. Kalau sudah diungkapkan semuanya, itu namanya kesombongan. Itu kecenderungan orang yang berilmu seperti itu. Makanya ilmu harus disandarkan kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang menciptakan kamu. Ini ajaran Rasulullah SAW yang melalui wahyu pertama dari Allah Subhanahu wa taala itu. Jadi Iqra bismillahirrahmanirrahim. Bacalah. Belajarlah kalian apapun yang kalian pelajari, tapi sandarkan semuanya atas nama Allah Subhanahu wa taala. Kita belajar ilmu pengetahuan yang sifatnya umum pun, kalau kita sandarkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala, akan bernilai ibadah.
Jadi bukan hanya belajar Al-Quran, bukan hanya belajar kitab ataupun belajar apa ilmu agama lainnya pun, tapi belajar ilmu fisika, biologi, apapun itu kalau kita sandarkan kepada Allah, itu semuanya akan bernilai ibadah. Kenapa? Karena dalam Al-Quran itu adalah sumber segala ilmu. Dan dalam Al-Quran tidak mungkin ilmu-ilmu selain ilmu agama yang sifatnya, contohnya sifat ilmu tentang biologi. Dalam Al-Quran ada ilmu tentang biologi, ada dalam Al-Quran. Ini tidak mungkin dipelajari oleh orang-orang yang mempelajarinya hanya ilmu syariat saja. Makanya dalam tafsir itu ada namanya tafsir ilmi, tafsir ilmu pengetahuan. Nah, ini biasanya orang-orang yang mengacu pada tafsir ini biasanya adalah punya tim. Timnya adalah tim dari biologi dan seterusnya. Nah, ini adalah semua ilmu yang memang dalam Al-Quran ada. Dan ini tidak mungkin bisa diungkap ataupun dipelajari kecuali orang-orang yang dalam bidangnya itu. Nah, makanya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, atas nama Allah yang telah menciptakan semuanya itu. Nah, itu adalah proses belajarnya. Itu ketika wahyu pertama turun. Nah, kalau kita gali lagi sebenarnya banyak lagi bagaimana Allah ini sebenarnya mengajarkan bahwasanya manusia di dunia ini harus banyak belajar. Dan belajar diawali tidak dari usia tertentu, tapi dari mulai kita masih dalam perut itu pun masih harus belajar. Nah, kita ambil ayat lain. Dalam Al-Quran ada ayat yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah la'allakum tashkurun. Allah mengeluarkan kalian dari perut ibumu. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum. Ini Allah ingin menekankan bahwasanya kenapa Allah tidak mengucapkan berfirman dalam ayat ini Allah menciptakan kamu langsung, tidak. Ini Allah menekankan Allah mengeluarkan kalian dari perut ibumu agar apa? Kita punya rasa bersyukur bahwasanya kita hidup di dunia ini bukan simsalabim ada, tapi melalui perut ibu kita. Kita harus bersyukur ke sana. Nah, dalam ayat ini la ta'lamuna syai'an. Orang lahir, anak lahir itu tidak ada yang langsung bisa berbicara bahasa Inggris, bisa berbicara bahasa Korea ataupun bahasa yang lainnya, belum ada. Ada beberapa bayi yang memang bisa berbicara, itu pun atas karunia Allah Subhanahu wa taala, di antaranya Nabiullah Isa alaihissalam. Itu bayi yang dalam gendongan tapi langsung bisa berbicara. Nah, qala inni Abdullah, saya ini hamba Allah. Nah, itu ketika menentang para umat-umat yang menuduh Sayyidah Maryam bahwasanya dia adalah wanita yang tidak bagus, wanita yang tidak baik, maka yang berbicara langsung bayinya atas izin Allah. Nah, kembali lagi, la ta'lamuna syai'an. Kita semuanya dikeluarkan oleh Allah dari perut ibu-ibu kita, la ta'lamuna syai'an, dalam keadaan tidak mengerti, tidak mengetahui apapun. Lalu Allah menciptakan wa ja'ala lakumus sam'a. Allah berikan pendengaran. Nah, ingat, berarti proses kita pertama kali adalah sebelum bayi itu bisa melihat, itu bisa mendengar dahulu. Sebelum bayi bisa melihat, itu bayi sudah bisa mendengar. Maka kenapa Islam mengajarkan ketika bayi lahir disampaikan adzan di telinga kanan, adalah karena pendengaran itu lebih dominan pertama kali dibandingkan penglihatan. Bayi mungkin belum bisa melihat, tapi dia sudah bisa mendengar. Bahkan dalam perut pun kita diajarkan ketika bayi dalam perut diusahakan untuk mendengarkan kalimat-kalimat thayyibah, mendengarkan ayat-ayat Al-Quran. Dan ini diteliti oleh orang-orang barat, ternyata benar. Bedanya orang-orang barat itu menganjurkan ibu-ibu yang sedang hamil diperdengarkan lagu-lagu klasik. Katanya itu akan merangsang otak si bayi nantinya. Itu ada pembelajarannya. Nah, dalam Islam tidak. Dalam Islam ketika bayi dalam lahir, bayi dalam kandungan, silahkan diperdengarkan ayat-ayat Allah, silahkan diperdengarkan kalimat-kalimat thayyibah yang nantinya ketika dia lahir pasti akan dia mengenang bahwasanya ketika mendengar adzan, oh saya sudah pernah dengar itu ketika dalam kandungan. Kenapa? Ketika dalam kandungan pun dia sudah bersyahadat, dia sudah bersaksi bahwasanya alastu birabbikum, kata Allah, bukankah aku Tuhanmu? Qalu bala, iya, engkau Tuhan kami ya Allah. Itu bayi dalam kandungan. Makanya konsep Islam
Wa ja'ala lakumus sam'a, pendengaran terlebih dahulu. Maka jangan salah, ketika bayi belum bisa ngomong, belum bisa melihat, maka hati-hati ketika kita berbicara di hadapan bayi itu. Kenapa? Karena dia belajar melalui panca pendengaran terlebih dahulu. Wa ja'ala lakumus sam'a, kemudian wal absara, baru penglihatan, wal afidah, dan indera untuk berpikir. Ini adalah kombinasi tiga yang memang komponen dalam belajar itu. Kalau tiga dikombinasikan dengan baik akan menghasilkan ilmu yang baik pula. Mendengarkan yang baik, melihat dan dicerna oleh otak, maka akan menghasilkan ilmu yang baik. Nah ini wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah. Apa tujuannya? La'allakum tashkurun. Ini ayat tentang bagaimana kita harus belajar. Mulai kapan kita belajar? Makanya Rasulullah SAW menyampaikan utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Carilah ilmu mulai dari ayunan ibumu sampai nanti ke liang lahat. Itu. Jadi proses kita belajar ini tidak ada masa berlakunya kecuali kalau kita sudah sampai di liang lahat. Jadi masa waktu belajar tidak terikat oleh waktu dan tidak terikat oleh tempat. Kita di sini kan belajar, iya. Ketika kita belajar, kita di sini kan bekerja, iya. Tapi bekerja kita juga harus belajar. Bukankah ketika kita belajar, kita bekerja juga kita belajar bagaimana caranya, mengoperasikan itu alat berat, mesin dan sebagainya, itu bagian dari belajar. Bagaimana kita berinteraksi dengan orang Korea, itu juga bagian dari belajar. Makanya belajar tidak harus dengan forum yang formal seperti ini. Makanya Rasulullah menyampaikan minal mahdi ilal lahdi, dan tidak terikat oleh waktu dan tidak terbatas oleh tempat. Ini adalah proses belajar. Nah, itu beberapa ayat yang berkaitan dengan masalah pembelajaran, masalah tentang ilmu, yang memang kita umat Islam ini memang sebenarnya seharusnya kita itu orang yang pertama kali yang harus memiliki peradaban yang lebih maju dibandingkan orang-orang barat dahulu. Dan ini pernah terjadi pada zaman dahulu. Zaman dahulu itu kemenangan Islam itu bukan hanya dari sisi kekuatan saja, tapi juga sisi ilmu pengetahuan. Tapi ketika Islam kalah, waktu itu perpustakaan-perpustakaan dihancurkan, bahkan dibakar, bahkan dibuang ke sungai, sampai sungai itu mengalirkan tinta hitam. Itu hazanahnya umat-umat Islam sebenarnya. Nah, sekarang ini ya kita akhirnya berbalik. Kita yang merujuk kepada orang barat, padahal sebenarnya orang-orang barat dulu merujuk pada orang-orang muslim. Salah satu tokoh kedokteran, Ibnu Sina, itu tokoh kedokteran. Ibnu Rushd, Al-Farisi, dan banyak sebagainya, itu adalah tokoh-tokoh muslim yang dulunya memang menguasai ilmu pengetahuan yang jadi rujukan oleh orang-orang barat. Ini menunjukkan bahwasanya apa? Islam itu pernah maju dan pernah jaya pada masanya. Dan dengan kita mau belajar dan terus belajar, sebenarnya itu menunjukkan bahwasanya Islam itu menganjurkan kita untuk menjadi orang yang mempunyai peradaban yang tinggi. Ya. Itu makanya tadi setelah Allah menurunkan wahyu pertama kali adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, Allah juga menganjurkan kepada kita untuk belajar dari mulai kecil sampai tidak terbatas waktunya. Nah, kalau kita lihat lagi, hampir semua para nabi itu melalui proses yang namanya pembelajaran. Ya, hampir semua para nabi itu melalui proses pembelajaran. Yang membedakannya adalah mereka tidak belajar secara formal seperti kita. Ada SD, SMP, SMA dan seterusnya. Kita lihat contoh Nabiullah Adam alaihissalam. Pembelajaran oleh Allah Subhanahu wa taala adalah belajarnya Nabiullah Adam adalah ketika Allah tempatkan Nabiullah Adam di surga. Itu adalah pembelajarannya. Pesantrennya itu di surganya itu. Makanya ketika di pesantren itu ada pembelajaran jangan dekati ini, jangan dekati itu, dan Allah sampaikan bahwasanya ada satu musuh yang nyata yaitu namanya iblis. Itu adalah sebuah aturan yang Allah berikan kepada Nabiullah Adam alaihissalam. Makanya dalam belajar pasti ada aturan. Kita ketika masuk sekolah itu
itu kan ada, tidak boleh rambut panjang, tidak boleh kuku panjang, kemudian harus hadir on time dan seterusnya. Ini bagian dari sebenarnya memang Allah Subhanahu wa taala ketika menciptakan manusia itu memang makhluk yang normatif. Makhluk yang memang harus punya norma-norma dalam kehidupan ini, termasuk dalam belajar itu. Maka ketika pertama kali Nabiullah Adam alaihissalam ditempatkan di surga, apa aturan pertama? La taqraba hadhihi syajarah. Jangan kau dekati pohon ini. Ini aturan pertama. Nah, akibatnya apa? Kalau kamu melanggarnya, maka ada konsekuensinya. Apa? Hukumannya pun ada. Apa? Dikeluarkan dari surga. Sama seperti kita. Kita sekolah kalau melanggar, bolos terus, dipanggil orang tuanya. Bolos masih melanggar terus, maka akhirnya apa? Dikeluarkan dari sekolah itu. Ini ajaran-ajaran memang sebenarnya adalah Islami. Kenapa? Karena itu adalah proses belajar, maka di situ ada norma yang harus dijunjung tinggi. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita ambil contoh pembelajaran para nabi yang lainnya. Nabiullah Musa alaihissalam. Nah, ini dalam surah Al-Kahfi. Nabiullah Musa alaihissalam. Ini Nabi Musa ini adalah nabi yang sebenarnya nabi yang kuat, gagah. Bahkan Nabi Musa ini pernah menonjok orang sekali langsung tepar, meninggal. Makanya Nabi Musa ini qawi itu kuat, amin, dia juga terpercaya. Nah, cuma bedanya apa? Nabi Musa ini kurang mahir untuk berdiplomasi. Maka ketika dia ingin menyampaikan sesuatu dakwah kepada Fir'aun, Nabi Musa kan meminta, jadikan Harun sebagai partner saya, karena Harun ini orang yang fasih untuk menyampaikan kata-kata. Nah itu. Nah, Nabi Musa ini orang yang kuat. Nah, suatu ketika Nabi Musa ini bukan hanya kuat, tapi juga punya ilmu yang banyak. Maka suatu ketika Allah berikan cobaan kepada Nabiullah Musa alaihissalam. Ketika dengan ilmu yang banyaknya itu, akhirnya Nabi Musa ingin ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya di atas orang yang berilmu ada yang lebih alim lagi. Maka Nabiullah Musa ditunjukkan oleh Allah, carilah ilmu kepada seorang yang bernama Khidir. Nah, ini kisahnya berawal dari Nabiullah Musa dengan Nabi Khidir alaihissalam. Nah, sebenarnya dalam Al-Qur'an nama Khidir itu tidak ada. Nama Khidir itu ada dalam riwayat. Namanya dalam Al-Qur'an kan Abdan, seorang hamba, atainahu hukma wa ilma wa 'allamnahu min ladunna ilma. Seorang hamba yang aku berikan dariku, kata Allah, sebuah ilmu min ladunna. Nah, makanya ada istilah dalam bahasa kita, ada ilmu laduni. Ilmu laduni itu sebenarnya min ladunna, dari sisi kami Allah. Nah, min laduni, ilmu laduni itu biasanya ilmu yang langsung dari Allah, seperti itu. Nah, makanya ada ilmu laduni. Nah, itu yang diberikan Nabi kepada Nabiullah Khidir. Sampai pada suatu perjalanan, Nabiullah Musa alaihissalam sampailah pada pembelajaran pertama, bertemu dengan Khidir. Ketika bertemu Nabi Khidir, bagaimana? Maka di situ ada akad belajar antara Nabi Musa dan Khidir, antara seorang murid dan guru, ada akad di situ. Qala hal attabi'uka 'ala an tu'allimani mimma 'ullimta rusyda. Wahai Nabi Khidir, bolehkah, apakah engkau berkenan aku akan mengikutimu sebagai murid yang akan menimba ilmu darimu? Nabi Khidir yang sudah diberikan ilmu dari Allah Subhanahu wa taala secara langsung, qala innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Model-model kayak kamu ini gak bakalan bisa bersabar ikut denganku, kata Nabi Khidir. Nah, tapi apa? Namanya seorang yang menuntut ilmu, dia harus berusaha. Maka Nabiullah Musa alaihissalam pun tetap ngotot. Saya akan ikut denganmu. Insya Allah saya akan menjadi orang yang sabar untuk menuntut ilmu. Maka terjadilah pelajaran pertama. Apa itu? Fantolaqo. Maka berangkatlah keduanya. Hatta idza raqiba fis safinati kharaqaha. Sampailah ketika naik sebuah perahu, maka kharaqaha. Nabi Khidir ini melubangi perahu itu sehingga airnya pun masuk. Maka ketika melihat itu, Nabi Musa dengan
logikanya mengatakan kalau ini perahu dilubangi air masuk maka kita akan tenggelam. Maka dia pun tidak bersabar, maka mengatakan, qala akharaqtaha litugriqa ahlaha. Nabi Khidir, ini dilubangin ya kita nanti akan tenggelam. Nah, ini maka Nabi Khidir mengatakan, qala innaka lan tastati'a ma yasbura. Itu kan kamu nggak bisa bersabar terhadap apa yang saya sampaikan. Padahal akad perjanjian pertama adalah qala fa in tabaqani fala tas'alni an syai'in hatta ufita minhu dzikra. Kalau kamu ikut aku belajar, catatannya pertama, syaratnya pertama kamu harus diam dan bersabar, jangan sampai bertanya kepada sesuatu yang aku lakukan sampai nanti aku jelaskan kepada kamu. Tapi perjalanan pertama dia sudah dalam tanda kutip gagal. Kenapa? Mengatakan nanti kalau kita tenggelam bagaimana? Nah, qala innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Kamu enggak bisa sabar, kan buktinya. Maka apa? Nabi Musa pun mengatakan, "Oke, maafkan, ini pertama kali saya tidak akan ulangi lagi." Maka pelajaran kedua sampailah fanqalaqa. Berangkat lagi keduanya. Hatta idza laqiya ghulaman. Sehingga keduanya bertemu dengan anak kecil. Hatta idza laqiya ghulaman faqatalahu. Maka Nabi Khidir membunuh ini anak kecil. Ya. Maka Nabi Musa pun dengan logikanya, ini anak kecil belum berdosa, kenapa harus dibunuh? Tidak sabar akhirnya disampaikan, qala aqtalta nafsan zakiyatan bighairi nafs. Nah, wahai Nabi Khidir, engkau membunuh anak yang belum berdosa. Nah, akhirnya apa? Bukan kamu tidak bisa bersabar lagi untuk pelajaran kedua. Nah, qala la tu'akhidni bima nasitu wa la turhiqni min amri usra, kata Nabi Musa. Oke, maafkan saya, ini yang kedua kali, saya tidak akan mengulangi lagi. Maka yang ketiga lagi fanqalaqa, maka berangkatlah keduanya lagi hatta idza ataya ahla qaryatin istat'ama ahlaha fa'atau ayyudayyifuhuma fawajada fiha jidaran yuridu an yanqadha fa'aqama. Maka berjalanlah di sebuah kampung. Maka di kampung itu ada sebuah tembok yang sudah hampir roboh. Dan dalam keadaan capeknya itu Nabiullah Khidir meminta kepada penduduk ini untuk memberikan makanan agar dia kuat untuk perjalanannya. Tapi tidak ada yang mau memberi. Maka ketika melihat tembok yang mau roboh itu, Nabi Khidir pun malah justru membenarkan ataupun membangun kembali tembok ini. Pikiran logika Nabi Musa waktu itu mengatakan, kalau ini kita membangun ini, kita meminta upah, kita akan dapat bayaran sehingga kita bisa makan. Itu logika yang berjalan. Nah, akhirnya apa? Nabi Khidir pun mengatakan, kamu sudah tidak bisa bersabar denganku sudah 3 kali ini. Sudah 3 kali ini tidak bisa bersabar untuk mengikuti perjalanan spiritual keilmuan yang aku lakukan ini. Maka qala hadza firaqu baini wa baini, kata Nabi Khidir, maka inilah saatnya perpisahan antara aku dan kamu. Kamu nggak lulus, kamu saya DO, ibaratnya kalau bahasa kita seperti itu. Qala hadza firaqu baini wa baini, maka sekarang ini tiba waktunya kita harus berpisah. Maka sebelum berpisah, sa'unabbiuka bi ta'wili ma lam tastati' alaihi sabra. Saya akan jelaskan apa yang selama ini kamu tidak bisa bersabar untuk mengikuti aku. Maka dijelaskanlah pertama kali, ammas safinatu fakana limasakina ya'maluna fil bahr. Dan dijelaskan bahwasanya ini perahu ini adalah punya orang miskin yang di sana ada orang yang zalim selalu mengambil perahu ini, maka kalau tidak dilubangi maka dia akan mengambil perahu ini, dan seterusnya. Anak yang kecil, wa amal gulamu fakana bawahu mu'minain fa khashina ayyuriqama tuhyana wa kufra. Adapun anak kecil yang aku bunuh karena ini orang tuanya beriman, maka dia kalau besar nanti akan menjadi penyebab dari kekufuran kedua orang tuanya. Wa ammal jidaru fakana li gulamaini yatimaini fil madinati wa kana tahtahu kanzul lahuma. Adapun jidar ini, tembok ini, di dalamnya ada harta karun anak yatim yang nantinya kalau seandainya ini roboh dan hartanya ini akan kelihatan, maka akan diambil orang, maka aku beneri tembok ini. Nah itulah qala hadza firaqu baini wa baini sa'unabbiuka bi ta'wili ma lam tastati' alaihi sabra. Saya akan jelaskan apa yang kamu tidak bisa bersabar selama ini. Ternyata kesabaran kita dalam belajar dari kisah ini, kesabaran itu sangat-sangat diperlukan dalam belajar.
apapun bentuknya kita tetap harus bersabar dalam menuntut ilmu. Kenapa? Karena ada ilmu yang bisa kita rasakan secara langsung ketika kita menuntut ilmu. Ada juga ilmu yang tidak bisa kita rasakan kecuali kita sudah berpisah dengan majelis ilmu tersebut. Contohnya, mungkin kita tidak sadar ketika dulu waktu kecil kenapa kita harus masuk sekolah harus tepat waktu. Ketika kita belajar dulu kenapa kita harus bangun pagi. Waktu subuh itu orang tua bangunkan kita, kenapa kita harus bangun pagi? Kenapa harus seperti itu? Kenapa harus bagaimana? Kalau di pesantren itu kenapa harus sholat jamaah? Kenapa harus begini begitu? Ternyata itu bisa kita rasakan kalau kita sudah berpisah, kalau kita sudah keluar dari pesantren itu. Mungkin kita juga sekarang merasakan hikmahnya kenapa dulu ketika sekolah kita tidak boleh memelihara kuku yang panjang. Tidak boleh ini, tidak boleh itu, bisa kita rasakan sekarang ini. Ternyata kedisiplinan itu memang ditanamkan dari dulu. Maka sekarang yang kita lakukan ini adalah ibaratnya adalah buah dari apa yang kita lakukan pada zaman dahulu. Nah, makanya itulah qala hadza firaqu baini wa baini. Ketika perpisahan itu terjadi, maka di situ akan bisa kita rasakan bahwasanya hikmahnya ternyata seperti ini, hikmahnya ternyata seperti itu. Maka mungkin tadi ada saudara kita yang mau pulang ke Indonesia, nanti akan merasakan, Masya Allah di Korea itu seperti ini, seperti itu. Betapa indahnya hidup di Korea dengan teman-teman yang sesama Muslim ini ternyata meskipun tidak kenal awalnya, ternyata menjadi persaudaraan yang cukup erat. Nah itu, ini luar biasa. Itulah saunabbiuka bita'wili ma lam tastati alaihi sabra, ma lam tastati alaihi sabra. Akan aku jelaskan padamu apa yang selama ini tidak bisa kamu untuk berbuat sabar di dalamnya. Ini ternyata pembelajaran seperti itu semua Nabi merasakan semuanya itu. Kita ambil contoh lagi Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Ismail alaihissalam. Nabi Ismail belajarnya bukan di pesantren, bukan di sekolah, bukan. Tapi belajarnya apa? Dengan diasingkan di sebuah lembah yang di sana tidak ada buah-buahan, tidak ada air bahkan di sana. Maka apa? Nabi Ibrahim alaihissalam ketika menempatkan Nabi Ismail di lembah itu mengatakan, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Ya Allah, aku tempatkan ini Ismail dengan istriku biwadin ghairi dzi zar'in, di sebuah lembah yang mana di situ tidak ada tumbuhan, tidak ada pohon-pohonan, tidak ada tanaman dan tidak ada buah-buahan. Rabbana tujuannya adalah liyuqimus shalah, tujuannya adalah biar mereka nantinya melaksanakan sholat. Ternyata benar. Sifat tawakal Nabi Ibrahim alaihissalam ketika memasukkan Nabi Ismail ke dalam pesantren tadi ya, pesantrennya dalam lembah tadi. Ternyata disitulah Allah menunjukkan keajaiban, Allah menunjukkan mukjizatnya, yaitu dengan adanya apa? Sumur Zam-Zam itu muncul dari situ. Ternyata itu. Nah, itulah pembelajaran para nabi yang mungkin bisa kita ikuti dan bisa kita petik pelajarannya. Ternyata apa? Semua para nabi adalah pembelajar, dan semua pembelajar itu dituntut adanya harus mengakui bahwasanya belajar itu harus kita sadarkan semuanya pada Bismi Rabbikal Ladzi Khalaq, dengan nama Allah. Kenapa? Kalau tidak kita sandarkan kepada nama Allah, kita tidak sandarkan kepada kekuasaan Allah, semua itu akan berimbas pada sebuah kesombongan yang justru akan membawa kita kepada kecelakaan. Contoh kecelakaan ini terjadi pada Qarun. Qarun itu dulunya umatnya Nabi Musa. Inna Qaruna min qaumi Musa fabagha. Dulunya waktu miskin-miskinnya itu umatnya Nabi Musa. Dulu juga mungkin kalau bahasa kita dulu sama-sama inilah kerja berat, kerja keras gitu ya. Sama-sama tidak punya. Tapi ketika sudah minta doa kepada Nabi Musa, doakan kami sehingga bisa untuk punya rezeki banyak sehingga ibadahnya dengan tenang. Ternyata sudah kaya apa? Yang dia katakan, qala innama utitu ala ilmin indi. Ini contoh yang kecelakaannya. Apa yang dia katakan? Ini uang yang banyak, harta yang banyak ini innama utitu ala ilmin indi. Semua ini saya dapatkan karena ilmu yang aku miliki, kata Qarun.
Ternyata apa? Berbalik kan gitu. Kenapa? Karena keilmuannya, kekayaan yang dimiliki tidak didasarkan bismi rabbikal ladzi khalaq tadi. Maka ujungnya apa? Kecelakaan yang terjadi, kebinasaan yang terjadi. Itu contoh-contoh yang ada dalam Al-Quran. Begitu banyak sekali contoh dalam Al-Quran yang mungkin kita bisa menggalinya. Itu beberapa nabi. Makanya ketika kita belajar ilmu, apapun bentuknya itu, kalau tidak disadari dengan hidayah atau disandarkan kepada Allah, maka itulah yang akan menjauhkan kita kepada hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka man izdada ilman wa lam yazdad hudan lam yazdad minallahi illa huda. Barang siapa yang bertambah ilmunya bertambah, semakin hari bertambah, tapi walam yazdad hudan, tapi hidayahnya tidak bertambah. Hidayahnya tidak bertambah, maka lam yazdad minallahi illa huda, maka tidak akan bertambah kecuali justru semakin jauh kepada Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi min dzalik. Nah, inilah beberapa potret dalam Al-Qur'an. Memang begitu banyak sebenarnya, karena Al-Qur'an sendiri adalah sebuah ilmu yang di dalamnya adalah ilmu apapun insya Allah ada dalam Al-Qur'an. Karenanya kalau kita bertanya kenapa Al-Qur'an hanya 30 juz, karena 30 juz itu sudah mengcover semua yang ada dalam kehidupan itu. Karena yang membuat Al-Quran, yang berfirman dalam Al-Quran itu adalah yang menciptakan kita semuanya. Maka yang menciptakan itu adalah yang membuat aturan, dan yang tahu kadar manusia itu adalah yang menciptakan itu. Ibaratnya kalau Korea punya produk mobil, maka sudah dilengkapi dengan aturan pakainya. Ini caranya bagaimana sampai sekian, itu sudah lengkap semuanya. Ibaratnya Allah menciptakan manusia dibekali dengan 30 juz Al-Quran, itu sudah mengcover semuanya. Jangan cari lagi. Jangan mau 31 juz atau 35, jangan. 30 juz bacanya juga kadang malas-malasan gitu ya. Mau 35 juz. Nah, kenapa? Karena di sana semuanya insya Allah sudah ada. Bahkan ilmu pengetahuan pun. Kenapa? Ini kesaksian para ilmuwan, para orientalis barat. Ada orang-orang barat ini yang belajar Islam bukan untuk masuk Islam, tapi justru untuk menjatuhkan Islam. Itu justru mereka banyak belajar dari Al-Quran. Itu banyak mereka mengakui bahwasanya Al-Quran itu luar biasa, dan mengatakan ternyata akhirnya Quran ini bukan bikinan Muhammad. Ini terakhirnya seperti itu. Kenapa? Karena diakui bahwasanya Al-Quran ini pertama adalah terjaga keasliannya. Yang kedua, muatan yang ada dalamnya bukan hanya sisi akidah saja, tapi juga sisi sains atau keilmuannya ada. Makanya kalau mau bertanya apapun, tanya di Al-Quran ada. Bedanya, cuman tidak semuanya bisa menjelaskan Al-Quran itu. Seperti itu. Makanya ada seorang kiai yang pernah ditanya oleh seseorang, oleh kiai, adakah dalam Al-Quran itu ilmu tentang ini? Oh ada. Ilmu tentang itu ada. Bahkan kamu mau tanya apa saja ada dalam Al-Quran. Maka dia pun bertanya, oke Kiai, bagaimana membedakan itu burung itu laki-laki dan burung perempuan? Kiai memang belajar biologi seperti itu kan enggak ya maksudnya. Nah, maka kiainya pun tidak tahu. Akhirnya dibawa kiai ini membawa sang murid ini kepada orang yang ahli burung. Nah, untuk membedakan ini bagaimana? Tanya kepada orang ahli. Oh, ternyata ini ciri-cirinya ini laki-laki, ini ciri-cirinya ini perempuan. Saya kan nanya kiai, bukan nanya ke ahli burung ini. Iya, karena dalam Al-Quran pun ada ayat yang mengatakan fas'alu ahlal dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakanlah kepada orang yang ahli di bidangnya kalau kamu tidak mengetahuinya. Saya tidak mengetahui bidang ilmu pengetahuan tentang burung ini, maka saya bertanya kepada orang yang ahli burung ini. Ini mengikuti Al-Quran. Nah, maka ini kuncinya. Fas'alu ahlal dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakan kepada orang yang ahli di bidangnya kalau memang kamu tidak mengetahuinya. Nah itu, ini jadi kunci. Maka kalau kita tidak mengetahui apa-apa, tanya kepada ahlinya. Jangan tanya pada yang bukan ahlinya. Ahli dzikir di sini adalah bukan orang yang ahli dzikir, bukan. Bukan ahli dzikir ini yang dzikir, bukan. Ahli dzikir adalah ahlul ilmi. Ahlul ilmi yaitu ahli, orang yang ahli di bidang ilmunya itu. Nah, jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, begitu banyak ayat Al-Quran yang sebenarnya adalah menganjurkan kita untuk menjadi pembelajar yang baik, dan itu tidak bisa dilakukan kecuali hanya umat Islam sendiri.
Salah satunya yang tadi itu yaitu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq dan semuanya. Bahkan ayat-ayat tentang kehidupan manusia, tentang alam ini banyak yang disandarkan kepada namanya ulul ilmi atau ulil absar. Makanya ketika ada ayat dalam Al-Qur'an surat Al-Imran, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab. Sesungguhnya ada perbedaan malam dan siang. Waqtilafil laili wan nahar, inna fi khalqis samawati wal ardi, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, perbedaan siang dan malam, la ayatil liulil albab, terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi siapa? Liulil albab, orang yang mau berpikir, orang yang mempunyai pemikiran yang bagus. Siapa ulul albab ini? Alladzina yadhkurunallah, orang-orang yang berpikir kepada Allah, orang-orang yang ingat kepada Allah qiyaman, dalam keadaan berdiri, wa qu'udan, dan dalam keadaan duduk, wa 'ala junubihim, dan ketika dalam berbaring. Dan satu lagi, wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh, dan dia mau berpikir tentang kehidupan dunia ini, tentang ciptaan-ciptaan Allah ini. Maka kalau orang yang mau berpikir tentang keadaan di dunia ini, keadaan ciptaan-ciptaan Allah, maka dia akan selalu mengatakan Rabbana ma khalaqtana hadza batila. Ya Allah, tidak ada yang Kau ciptakan di dunia ini sia-sia. Itu. Jadi orang yang berpikir terhadap ciptaan Allah, ujungnya dia akan memahami ciptaan Allah, dan dia akan semakin tinggi keimanannya, dan dia mengatakan ma khalaqtana hadza batila. Ternyata tidak ada yang sia-sia yang Kau ciptakan di muka bumi ini. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk ulil albab, orang-orang yang belajar yang baik, yang mana ini adalah memang dianjurkan oleh Allah, oleh Rasulullah, dimanapun berada dan kapanpun. Mudah-mudahan kita selalu menjadi umat Rasulullah SAW yang selalu belajar dan mendapatkan ilmu dari manapun, yang nantinya justru itu akan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Mungkin cukup sekian kultum ya, atau kultum ya, kuliah terserah antum ya, bukan kuliah 7 menit. Kultum ini 70 menit ya. Mudah-mudahan tidak membosankan, karena memang waktu-waktu antara asar dan maghrib itu biasanya godaannya luar biasa ya. Karena tadi temanya adalah every time dan anywhere ya, kapanpun dan dimanapun ya, kapanpun kita belajar. Alhamdulillah masih cukup semangat. Mudah-mudahan semangat kita ini selalu tercatat sebagai amal ibadah kita di sini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita tutup dengan doa bersama-sama, karena tadi kita sudah baca surah Yasin. Mudah-mudahan itu semuanya menjadi wasilah kita untuk menjadikan, untuk mendapatkan kehidupan kita ini adalah kehidupan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keluarga kita diberikan kesehatan, kita juga semuanya yang bekerja di sini diberikan kesehatan dan keberkahan rezeki, keberkahan ilmu, keberkahan umur dan semuanya. Amin. Al-Fatihah. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi hamdan syakirin tayyibati ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana wa ilahana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Wahdina wa waffiqna ila haqqi wa ila siratikal mustaqim. Allahumma iftah lana futuhal 'arifin. Rabbana anzilna munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Allahumma arzuqna fahma warzuqna al-'afwa wal hukma bi rahmatika ya arhamar rahimin. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين والهام الملائكة المقربين. وفهمنا سليمان وقلنا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود جبال صبر وطير كنا فاعلين. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لمن أعطيت ولا ردا لما قضيت ولا ينفع ذا الجد منك الجد يا أرحم الراحمين.
اللهم يسر لنا أمورنا كلها لا حول ولا قوة إلا بك يا أرحم الراحمين ويا ميسر ويا مدبر يسر لنا كل العسير وتيسير العسير عليك يسير يا من لا يحتاج إليك يا من تفسير حاجاتنا إليك كثير وأنت عالم بها وبصير اللهم ببركة آياتك الكريمة وصفاتك العظمى وأسمائك الحسنى وببركة سورة ياسين أن تيسر لنا أمورنا وأن ترزقنا رزقا واسعا حلالا طيبا وأن تستعين وأن تستغفر ذنوبنا وذنوب آبائنا وذنوب من اجتمع في هذا المجلس يا أرحم الراحمين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم يا غني يا حميد يا مبدع يا معيد يا رحيم يا ودود أغننا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك عمن سواك يا أرحم الراحمين اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا وفي مجلسنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا عيبا إلا سترته ولا هما إلا فرجته ولا مريضا إلا شفيته ولا جهلا إلا علمته ولا عسرا إلا يسرته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام